Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pada 20 Juli 1969, pesawat Apollo 11 mendarat di bulan. Di dalamnya ada dua astronot, yaitu Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin. Nah, setelah mendarat, Armstrong berusaha membuka pintu pesawat. Ini gak mudah ya guys, karena adanya perbedaan tekanan. Saat keluar dengan baju astronotnya yang berat, Armstrong tidak sengaja membentur bagian atas pintu. Sesuatu di pesawat rusak, tapi mereka nggak tahu itu apaan. Di bulan soalnya tidak ada udara sehingga suara pun jadi tidak bisa terdengar ya. Nah, nyatanya nih, bagian yang rusak itu adalah bagian yang penting sekali. Itu adalah tombol untuk menghidupkan mesin agar bisa kembali ke bumi. Tanpa tahu masalah ini, Armstrong melangkah keluar. Dia menjadi orang pertama yang menginjak bulan. Dia mengatakan kalimat terkenal ini guys, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." That's one small step for man, one giant leap for mankind. Sekarang 50 tahun lebih setelah kejadian itu, masih ada orang yang tidak percaya kalau manusia pernah ke bulan loh. Mereka berpikir kalau Amerika ini berbohong dan hanya pura-pura pergi ke bulan. Biasanya mereka bilang begini, bagaimana bendera bisa berkibar di bulan? Kan di sana tidak ada angin. Jadi aku bakal jelasin semuanya dari awal ya. Sebenarnya alasan utama pergi ke bulan itu adalah persaingan. Amerika Serikat dan juga Uni Soviet sedang bersaing siapa yang lebih hebat di luar angkasa. Soalnya pada tahun 1957, Uni Soviet berhasil mengirim benda buatan manusia pertama ke luar angkasa. Namanya adalah Sputnik. Tahu dong ujung-ujungnya gimana? Jelas Amerika panas karena mereka sudah mengklaim yang paling hebat dari segi ekonomi, teknologi, sampai militer. Nah, karena tidak mau kalah, Presiden Amerika saat itu John F. Kennedy mengumumkan rencana pergi ke bulan. Dia bilang begini, kita pilih pergi ke bulan bukan karena mudah, tapi karena sulit. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian pada tahun 1958, Amerika juga meluncurkan satelitnya. Tapi nih, 3 tahun setelahnya atau tepatnya pada tahun 1961, Amerika dibuat kaget lagi guys. Kosmonot Soviet yang bernama Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang pergi ke luar angkasa. Dan di sini Uni Soviet menang lagi ya. Makanya ini juga nih ya asal-muasalnya NASA dibikin dengan proyek Merkurius sebagai program perdananya. Pada 25 Mei 1961, Presiden Kennedy bahkan berjanji ke dunia bahwa dia tuh akan mengirim manusia ke bulan sebelum akhir dekade itu. Dirinya juga janji akan bawa mereka pulang dengan selamat. Banyak orang tidak percaya pada saat itu ya guys. Ya bayangin aja deh, di tahun 1961 pada saat belum ada smartphone, internet, ataupun GPS, komputer pun masih lambat dan juga kuno, tapi presiden ini berani janji akan mengirim manusia ke bulan. Gak masuk akal banget kan? Bahkan untuk memenuhi janji ini, dia sampai kasih dana tambahan sebanyak 7-9 miliar dolar ke program luar angkasa selama 5 tahun ke depan. Nah, beberapa bulan kemudian, tes-tes beneran mulai dilakukan. Ada tes roket lah, tes pelindung panas lah, bahkan sampai tes sistem pendorong juga loh. Pokoknya dari tahun 1963 sampai 1967 banyak tes tanpa awak dilakukan ya guys. Hingga akhirnya pada Februari 1967, NASA berencana melakukan tes pertama dengan astronot. Ini disebut misi Apollo 1. Sayangnya saat tes di bumi pada 27 Januari 1967, kabin terbakar dan 3 astronot meninggal. Meski begitu, NASA tidak menyerah. Mereka terus melakukan tes. Hingga akhirnya pada 16 Juli 1969, Apollo 11 diluncurkan. Ada 3 astronot yang ikut pada saat itu, ada Neil Armstrong, Michael Collins, dan juga Edwin Buzz Aldrin. Kemudian pada 19 Juli 1969, atau setelah 400.000 km, Apollo 11 ini sampai di orbit bulan ya teman-teman. Jadi biar lebih jelas, pesawatnya ini dibagi menjadi 3 modul yang berbeda. Ada Command Module, Service Module, dan juga Lunar Module. Nah, nyatanya hanya lunar module yang akan mendarat di bulan, dimana berarti cuma Armstrong dan Aldrin yang bisa menginjak bulan ya. Mungkin inilah alasannya kenapa Michael Collins kurang terkenal. Tapi sebenarnya tugas dia tuh penting banget loh.
Dirinya ini harus memastikan lunar module-nya nyambung kembali supaya bisa balik ke bumi guys. Akhirnya dengan bahan bakar yang tersisa 5% aja, mereka berhasil mendarat pertama kalinya. Armstrong pun keluar dan menginjak bulan. Gak lama setelahnya, Aldrin pun menyusulnya ya. 650 juta orang menonton dari TV pada saat itu ya teman-teman. Aku yakin orang tua kalian tuh salah satunya deh. Selama 2,5 jam mereka tuh ngambil sampel debu dan juga batu bulan, foto-foto hingga masang alat-alat ilmiah. Dan setelah nancepin benderanya, mereka harus kembali ke modulnya ya. Nah di sini nih ada sedikit plot twistnya. Giliran mau nyalain pesawat, mereka baru sadar kalau ternyata tombol on-off-nya tuh patah dan gak bisa dipasang lagi. Mateng gak tuh? Gara-gara kesenggol tadi, mereka nyaris kejebak di bulan dong. Untungnya Aldrin punya ide jenius nih teman-teman. Dia pakai pulpen untuk menghubungkan arus listrik dan juga menghidupkan mesinnya. Ya walaupun masih ada kendala tipis-tipis, tapi akhirnya mereka selamat lah intinya dan juga mendarat di laut lepas. Setelah pulang, ketiga astronot dikarantina selama 2 minggu. Mereka nggak boleh ketemu orang lain karena khawatir membawa kuman dari bulan ya. Beruntungnya sih tidak terjadi apa-apa. Dan setelahnya pendaratan Apollo 11 jadi berita utama di seluruh dunia. Janji Presiden Kennedy pun terpenuhi bahwa manusia berhasil mendarat di bulan sebelum akhir dekade 1960-an. It normally takes 8 to 10 minutes for the flotation bags to right the spacecraft. Swim 1 is getting ready to deploy swimmers. The big swimmer is now spraying the hatch area and the top deck and around the hatch on the command module with a decontaminant. Kejanggalan yang terpecahkan. Dilihat-lihat cukup dramatis juga ya kisahnya. Bukan cuma soal gagal dan banyak masalah aja, tapi ada kejanggalan dan juga kebetulan yang bakal aku bahas nih teman-teman. Kita mulai dulu ya dari waktu peluncurannya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Okay, we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. Roll complete and a pitches program. One Bravo. One Bravo is a... Ada yang aneh gak sih? Gak ada ya? Nah sebenarnya kalau kita kritis, kalimatnya John F. Kennedy tadi tuh bisa jadi loh kata kuncinya. Kebetulan banget, Amerika berhasil menyelesaikan misinya di penghujung tahun 60-an kan? Berat sih untuk menyiapkan proyek sebesar itu hanya dalam beberapa tahun aja. Ya, akhirnya inilah yang menjadi salah satu teori konspirasi bahwa sebenarnya mereka tuh menipu dan juga masukin penerbangannya ya guys. Selain biar kelihatan menang dan gak mau mukanya kecoreng, reputasi Amerika juga dipertaruhin kan? Seandainya Uni Soviet berhasil mendahului lagi, ujung-ujungnya mereka bakal kehilangan kepercayaan dan banyak negara mulai mendekat ke musuh karena lebih menjanjikan dong. Dampaknya cukup gede loh, terutama dari segi ekonomi yang akan bikin Uni Soviet punya banyak kerjasama. Dulu juga sempat beredar ya pidato cadangannya Presiden Richard Nixon gara-gara pendaratan di buminya tuh hampir gagal. Gimana kalau pas dari awal misinya nggak berhasil dan juga makan korban jiwa sih? Bisa-bisa makin dihujat kan karena udah ngorbanin nyawa orang? Jadi walaupun ensiklopedia milik Uni Soviet ngakuin peristiwa bersejarah ini, orang-orang pada masih curiga karena mereka kan juga nggak bisa ngecek kebenarannya kan? Mana habis itu misi lanjutannya gak jalan lagi gara-gara masalah pendanaan guys. Ditambah lagi mantan direktur Badan Antariksa Rusia baru-baru ini nanyain bukti-bukti tentang astronot Amerika itu ya. Cuma jawabannya kayak ngegantung gitu loh. Kan jadi bikin curiga ya. Tapi ada juga kok guys misteri yang bisa dijelaskan secara logis. Mungkin banyak orang heran kenapa benderanya bisa berkibar di bulan yang tidak ada udara begini.
Jawabannya simple sih. Benderanya tuh ada penyangganya biar lurus, tapi karena lagi mau dipasang, makanya bagian bawahnya tuh seperti goyang-goyang. Bandingin aja dari dua foto yang berbeda ini ya. Kelihatan kok pas orangnya geser, benderanya tetap sama kan? Sementara yang kelihatan berkibar tuh ya pas lagi dipasang. Terus mungkin ada orang yang bertanya, kenapa tidak ada bintang di foto bulannya sih? Nah, alasannya mungkin aja pendaratan terjadi di siang hari, yang mana di saat bulan terkena sinar matahari ya guys. Atau nih, baju astronot kan sangat memantulkan cahaya. Udah gitu, kamera zaman itu juga nggak bisa menangkap bintang karena terlalu silau mungkin. Apalagi sama seperti foto malam hari pakai flash, bintang juga nggak akan terlihat kan? Dan mereka juga lupa kalau ini tuh lagi di bulan, yang mana permukaannya sendiri bisa memantulkan cahaya. Makanya sampai-sampai beberapa fotonya dianggap pakai lampu sorot yang seolah-olah berperan sebagai matahari. Padahal mah bisa jadi ini emang matahari beneran guys. Nah BTW, pantulan gambar yang ada di helm itu bukan manipulasi ataupun editan juga ya. Entar dikiranya ini buatan studio biar ada efek dramatisnya lagi. Padahal aslinya mah kameranya ada banyak aja guys. Termasuk waktu mereka keluar masuk kapalnya ya, udah ada banyak banget kamera yang ditanam di badan pesawatnya kok. Ya, masa peristiwa bersejarah gini tidak didokumentasikan secara lengkap sih? Kesimpulan. Pada akhirnya, kontroversi itu bakal tetap selalu ada sih. Contoh paling gampang dilihat dari penggunaan dana aja deh. New York Times bahkan sempat kritik kalau uangnya tuh padahal bisa bangun 120 kampus sekelas Harvard loh. Bahkan mantan Presiden Dwight Eisenhower saat itu juga ikut protes loh, katanya ngabisin 40 miliar dolar adalah ide yang sangat gila. Kalau dihitung-hitung sama inflasi, nilai sekarang tuh udah setara 6.761 triliun rupiah. Makanya sampai detik ini nih gak ada lagi kan yang berhasil terbang ke bulan guys. Walaupun ada sisi negatifnya, ternyata ada juga kok hal-hal positif yang bisa diambil. Contohnya nih, IBM yang dapetin perintah langsung untuk ngerjain chip pesawat astronotnya guys. Kalau dari sini aja bisa diandelin untuk misi penting, gimana pasti pakai di kehidupan kita kan? Akhirnya dari situ teknologi pun jadi berkembang pesat dan bermanfaat juga ya bagi semua orang. Nah kalau kita ngeliat program sekarang, katanya bakal ada nih wanita pertama yang mau dikirim ke bulan guys. Terus ada perjalanan ke Mars juga yang diyakini jadi planet baru untuk dihuni manusia. Apakah memungkinkan? Ya, kita tunggu aja ya gimana kelanjutannya. Secara ekonomi sih nggak mungkin karena Donald Trump aja bakal stop pendanaan ke Ukraina ya guys. Tahun depan banyak utang deh pasti. Besarannya aja sampai 123% dari nilai ekonomi negaranya sendiri loh. Ya, kalau dulu kan proyek NASA ke bulan dihentiin karena adanya perang Vietnam. Sekarang pendanaan yang gak penting bakal ditutup semua sih feeling aku karena keuangan negaranya tuh mulai kacau. Tapi misalkan nih kalau aku tanya kalian, sebenarnya menduga gak sih kalau semua ini bakal berjalan lancar? Aku sih jujur enggak loh. Lagian emang buang-buang duit aja. Mending fokus gimana caranya perbaikin bumi dan jaga alam supaya nggak makin rusak nggak sih? Lagian mau berapa lama lagi ya sampai Mars berhasil diteliti 100%? Ini kan balapan sama waktu ya jatuhnya. Mau bumi hancur duluan atau kita pindah ke Mars dalam kondisi nggak tahu apa-apa? Nah kalau kalian gimana nih pendapatnya? Aku tunggu komentar kalian di kolom komentar ya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!